Sudah. Moga Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa bersama, menghibur para kolektor-kolektor. Iya. Juga kalau tadi Mas Andi mengatakan biar balance, gitu ya. Iya, betul. Biar gak setiap hari kita mengejar apalah itulah semua. Iya. kebutuhan rumah tangga kita. Sekarang kita beri sedikit ada tambahan acara, mungkin apa tadi Mbak disingkat apa Mbak? Kulimas. Kulimas ya. Iya. Cuman linmasnya bukan di bol ya tulisannya. Baik, alhamdulillah pemirsa, semoga apa yang akan nanti kita sampaikan menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat kita, karena kita hidup di dunia ini memang betul harus balance. Iya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan kebutuhan jasmani kita dan juga kebutuhan rumah tangga kita. Gitu Mbak Erna ya. Iya, Benar sekali. Jadi biar tidak memikirkan dunia terus ya, Gitu Ustaz, ya. Tapi jangan juga mikir akhirat terus, dunianya ketinggalan nanti. Iya. Dunia ditinggalkan, akhirnya dikejar terus. Wah, Jadi kasihan. harus jalan bersama ya, Ustaz, ya. Kasihan istri kita, kasihan anak kita. Saya itu teringat sebuah ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Apa itu Ustaz? Ada kaitannya dengan dunia kita ya. Oh iya. Itu, Ustaz. Sunan Kalijogo itu kalau mengajarkan kepada masyarakat pada zamannya, pada dulu itu nggak pakai mereka lebih menyentuh hati masyarakat. Gitu. Yang diajarkan Sunan Kalijogo itu sederhana. Beliau ketika mengajarkan kepada masyarakat itu, Pak, Bu, hidup ini kayak cangkul, kayak pacul. Ngerti pacul Mas ya? Iya. Dulu kan orang ngomong pacul gitu ya. Cangkul itu kan terdiri dari dua bagian, ada kayunya yang ke atas yang dipegang, ada besi yang tipis itu kan. Iya. Nah, itulah kehidupan yang harus kita lakukan dalam sehari-hari. Harus seperti cangkul seperti itu, kata Sunan Kalijogo. Apa itu Kanjeng Sunan? Kalau orang dulu itu mengatakan besi yang tipis itu dikatakan bawa. Orang Jawa itu mengatakan bawa. Bawa itu filosofinya obai awak. Jadi kita hidup di dunia ya harus bekerja, harus usaha. Apapun bentuknya sesuai dengan profesi kita. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi entrepreneur, macam-macam lah. Jadi kita tidak boleh malas-malasan karena kita mempunyai tanggungan, termasuk tanggungan cicilan. Betul sekali itu Ustaz. Tanggungan cicilan. Iya. Dipikirkan tiap bulan Ustaz. Kewajiban itu. Kalau kita nggak ditelepon langsung gitu ya. Nggih. Kemudian kata Kanjeng Sunan Kalijogo yang kayu yang ke atas itu dikatakan doran. Doran. Itu, iya, doran itu filosofinya kan ojo adoh teko pangeran. Ojo adoh ndonga nang pangeran. Jadi seperti itu. Kita harus balance, seimbang. Iya. Tadi yang dikatakan Mas Andi tadi ya. Jadi kita nggak hanya sekedar mengejar dunia, terus sampai lupa kapan saya. Iya. Tahu-tahu Sampai kita lupa sudah mati. akhirat. padahal umur kita ini kan ada batasnya. Yang kita kejar belum selesai, BRI belum selesai. Ini Ustaz. Jadi gimana? Ada Yudhistira ini Ustaz. Tadi tanya Pak Ustaz, pandangan Islam soal pusaka yang penuh ritual-ritual tentunya dalam proses dan pembuatannya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Pusaka ini kan ciri khas dari negeri kita. Yes, ya kan? Dari budaya kita. Sebenarnya bentuk alat apapun itu setiap negara mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Kebetulan kalau kita kan orang-orang Jawa khususnya itu kan
hal seperti ini bukan sebuah hal yang tabu. Bahkan kalau zaman dulu, kalau kita tidak mempunyai pusaka itu kurang lengkap, gagah gitu kurang ya. lengkap, iya. Jadi orang-orang dulu itu, orang-orang tua dulu zaman orang tua kita ya, kalau tidak punya pusaka, tidak punya kuda, tidak punya poksi itu burung, itu kurang lengkap ya. Iya benar Ustaz. Nah, jadi ini sudah menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah kelengkapan, tradisi budaya lah Ustaz ya. Yang justru ini harus kita lestarikan. Benar Ustaz. Sekarang orang-orang luar negeri itu justru memburu banyak sekali memburu ya kan, memburu budaya negara lain kalau ya Ustaz. Yang besinya yang tua atau yang mempunyai itu malah justru yang dicari. Nah, kalau sedangkan kenapa kita sendiri tidak bisa melestarikan budaya kita? Betul Terkait sekali, itu Ustaz. nanti bagaimana cara prosesnya kita membuat, ya kita harus benar-benar tetap harus memegang teguh keimanan kita. Kan seperti itu. Iya benar Ustaz. Soalnya kadang orang-orang juga mengkaitkan antara budaya itu dengan agama Ustaz. Kadang pusaka yang kita miliki itu kadang ditafsir dengan hal-hal yang buruk, misalkan syirik, kemusyrikan, atau itu. Jadi seperti itu kadang orang-orang menyebut dengan itu Ustaz. Ya, itu nanti kan tergantung dari bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita memanfaatkan. Kalau kita belajar dari sejarah, dulu ketika peperangan Wali Songo mengalahkan Mojopahit, apa yang diberikan? Wali Songo itu dulu membekali santri-santrinya dengan bumbung dari potongan bambu itu kan, diberikan ke santrinya, ini bawa, jangan dibuka kalau belum ketemu dengan musuh. Dan itu betul. Ketika dibawa sama santrinya itu terdengar suara wung, itu apa kan? Itu kan padahal khodam. Gitu. Nah, khodam. Tidak beda jauh dengan ketika kita mempunyai sebuah alat, apalagi kalau kita orang Jawa yang mulai dulu ya kan, setiap alat yang dimilikinya tidak hanya keris itu kan mempunyai khodam sendiri. Khodam sendiri itu kan kalau kita di dalam agama kita kan bisa dibedakan kan, mungkin ada khodamnya yang dari jin, ada yang dari malaikat, ada dari bacaan-bacaan Quran. Kita saja kalau kita sering membaca aurat-aurat, membaca wirid-wirid, itu akan muncul sebuah khodam pada tubuh kita. Benar Ustaz. Seperti itu. Makanya kita jangan sedikit-sedikit menyalahkan. Kita harus bijak mensikapi bagaimana ini bisa menjadi baik. Iya, benar Ustaz. Terima kasih untuk pencerahannya. Sebenarnya pusaka itu diciptakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memanfaatkan pusaka itu agar tidak keluar dari jalurnya kan, begitu Ustaz ya. Kalau dulu kita digunakan untuk ada istilah pamor, ya kan? Dan memang itu betul nyata, bukan sebuah hal yang fiktif. Makanya negara kita tuh, saya tuh sudah keliling beberapa negara juga. Kalau saya merasakan Indonesia ini sebuah karya yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mulai dari alamnya, mulai dari kesenian dan lain-lain yang di negara lain tidak digunakan. Sangat kaya sekali nggih Ustaz nggih Indonesia ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu ini. Mungkin ini adalah awal pertemuan kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita ciptakan suasana yang nyaman di hati kita, di keluarga kita, juga di pekerjaan kita, sehingga keberkahan yang diharapkan itu akan kita dapatkan. Betul sekali Ustaz. Mumpung kita di bulan suci Ramadan, semua kita tahu dan kita paham bahwasanya ada salah satu ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
Ya. Konsepnya sangat jelas. Allah itu memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Konsepnya sangat jelas. Yang ditawarkan oleh Allah sangat jelas. Kalau kamu berpuasa, la'allakum tattaqun. Outputnya itu nanti kita la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini Allah di ayat yang lain berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, takwa itu kan gini Mas Hendy. Takwa itu sebenarnya simple. Kalau saya mengartikan simple, takwa itu kalau orang Jawa mengatakan nurut. Nurut kan sama amir wajibun nawahi. Mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kalau kita simpelkan nurut. Ya kan? Kepercayaan. Manut. Kalau kita kata Allah wa mattaqilla yaj'al lahu makhraja. Kalau kita mau bertakwa, kalau kita mau nurut, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, sesulit apapun permasalahan yang menghadap di depan kita, yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan jalan keluar, diberikan solusi yang di luar nalar kita. Amin. Amin Ustaz. Ya. Dan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Amin. Nah ini loh, yang kadang tidak kita pahami, tidak ketahui. Ternyata apa sih dibalik puasa? Oh ternyata kita supaya jadi orang yang bertakwa. Kenapa sih? Apa sih dibalik takwa ada apa? Oh ternyata dibalik takwa itu buahnya kita akan diberikan pertolongan oleh Allah, yang mana mungkin ya bukan tidak mungkin. Orang saja tidak bisa memberikan pertolongan tersebut. Sesulit apapun permasalahan pasti Allah solusinya. Benar. Ada ayat lain kan mengatakan Allah itu tidak akan memberikan beban yang tidak sampai manusia itu tidak bisa memikunya. Dapat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita diberi ujian, Allah memberikan solusi selebar lautan. Pastilah. Kita nggak boleh buruk sangka. Kok abot yo? Boleh bukan ini ya. Apakah karena saya mempunyai ini? Nah, jangan kita langsung memutuskan gara-gara mari itu menang lelang, waduh kok begini ya. Nah, berarti kita ya konsep kita yang salah, hidup kita yang salah. Kan begitu. Coba kalau kita melihat dulu Pangeran Diponegoro, iya kan? Iya benar Ustaz. Semuanya para wali itu memegang pusaka. Iya. Saya dulu juga punya bukunya. Iya. Sampai sekarang Ustaz. Sudah diwariskan ke saya. Oh, sudah diwariskan ke Ustaz ya. Sayang sekali ya Ustaz. Saya cuma diwariskan ilmu saja. Oh, gitu. Kalau diwariskan kan bisa ikut di lelang di sini Ustaz. Enggak tak lelang. Malah saya tambah lagi kalau. Oh, tambah lagi wah. Gitu, Mbak Erna. Oke, Ustaz. Nah, ya memang benar Ustaz. Sebetulnya pusaka itu misalkan dari keris ya, itu ada dua prinsip yang kita telaah. Karena sebuah pusaka itu kalau kita teliti dari lo, kenapa ada lo, kenapa ada itu, dan juga dengan pamor, kenapa ada pamor ini, kenapa ada pamor ini. Itu ada juga tuntunannya yang mengarah ke duniawi dan juga mengarah ke agama juga sebetulnya Ustaz. Sekarang gini, kalau pusaka itu yang mempunyai tuah, yang mempunyai khasiat, yang mempunyai khotam, itu pasti empunya, bukan orang sembarangan. Pasti Ustaz. Orang yang membuat pusaka itu pasti beliau tirakat, dan yang jelas puasa. Benar Ustaz. Dan jelas ya satu-satunya yang beliau lakukan adalah berpuasa. Kalau saya dulu pernah hidup di Bali, sempat mengikuti ada sebuah, kalau orang sana mengatakan saya dulu diajak meditasi. Iya, bermeditasi. Jadi perkumpulan beberapa agama kita diajak bersama-sama meditasi. Itu kalau kita tarik ke agama kita, ini kita bertafakur, di sini kita berzikir, menenangkan hati, menenangkan pikiran, seperti itu. Iya, benar Ustaz. Termasuk kalau saya
kembalikan ke kakek saya saja dulu yang mempunyai koleksi buahnya. Oh ternyata seperti ini ya, bahasa itu seperti ini. Jadi sangat jauh dari kata-kata kalau orang mengatakan oh nggak usah itu nggak pakai gini-ginian. Kalau orang Madura punya senjata khas duren ya. Terus kalau kita kemana-mana bawa celurit masa nggak boleh? Yang nggak boleh negara hukum kita nggak boleh bawa senjata. Iya. Negara yang melarang. Iya. Karena bahasanya bukan Madura. Oh iya. Kita satu spesies. Iya. Ustaz. Oke. Ini sudah ada Adi Aditya, pusaka itu justru harus ditambah iman dan Islam. Pitutur Sunan Kalijaga. Gitu kata Iya, Ustaz. betul. Itu tadi bagaimana kan dari kalau Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan mengajarkan memang menyentuh hati. Nggih. Memang pendekatan yang lebih diutamakan. Nggih, jadi bukan malah menggurui nggih Ustadz nggih. Pendekatan tadi beliau Pendekatannya sendiri itu ketika mengajak orang, ketika berdakwah betul-betul merangkul, bukan memukul. Bukan memukul, Iya, betul sekali. Betul-betul mengajak, bukan menghina, bukan mengejek. Benar-benar mengayomi nggih. Jadi sekarang kita bisa merasakan hasil yang beliau lakukan zaman dahulu. Kita tidak mungkin belajarnya dari sebelum Wali Songo yang membawa Islam ke tanah Jawa ini Wali Songo. Pada abad 14, pada abad ke-14 itulah datangnya Wali Songo, sehingga kita orang Jawa yang dulu mayoritas Hindu, mayoritas Buddha mengenallah agama Islam. Dulu di Indonesia tidak ada Nasrani, adanya Portugis, kita mengenal adanya Nasrani. Nah, ini ada Om Kahule juga, merangkul bukan memukul. Setuju banget Ustadz. Wah. Mengajak bukan mengejek. Nggih, mengajak bukan mengejek. Karena agama Islam itu betul rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin nggih. Jadi kalau kita ya sama kalau saya itu sering menyampaikan ke santri-santri saya gini. Kalian harus sebelum masuk ke hutan, sebelum berburu harus tahu di hutan itu ada hewan apa. Nggih. Ya. Kalau di situ hewannya harimau, kita nggak mungkin membawa peluru senapan yang kecil-kecil. Benar, Ustaz. Nah, kalau kita berburu di dalam hutan itu ada burung kecil-kecil, nggak mungkin kita pakai selongsong yang besar-besar. Betul sekali Ustaz. Seperti halnya kita mempunyai pisau. Kalau kita beli, Mbak Erna mungkin ibu rumah tangga ya. Sekarang kan orang menjual pisau itu kan satu paket, mulai dari kecil sampai besar. Ini untuk ngupas berambang, ini untuk ada buah, ada daging. Kita nggak mungkin memotong daging dengan yang pisau yang kecil. Betul ya sekali kan? Ustaz. Jadi kita betul harus pinter-pinter memilah, harus bisa memanfaatkan, termasuk yang dunia yang jenengan hadapi sekarang ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, memilah, dan bagaimana bisa seperti itu. Iya, benar sekali. Tapi kalau kita langsung pada satu fokus nggak boleh. Terus gimana? Saya sudah beli pisau satu set, terus nggak boleh dipakai. Mau gimana? Ya, akhirnya sedikit demi sedikit punah semuanya. Padahal kita ya inilah khazanah dunia di Indonesia seperti itu. Iya, betul sekali. Saya dikasih waktu 15 menit. Nggih. Ya Mas Edi ya. Kalau saya senang iya. Waduh. Udah. Sebetulnya iya masih terus mendengarkan tausiah ini. Saya kan enggak tahu sih ya. Kita lebih ngobrol. Ya kan, karena memang banyak yang harus kalau kita ngaji itu kan sebenarnya nggak cukup dengan waktu 15 menit. Nggih, benar Ustaz. Kalau kita tahapan orang belajar, tahapan orang mengaji itu ada tahapannya, step by step kan gitu, ada tingkatannya. Makanya sekarang itu banyak orang yang instan, pengennya
Cepet. Ngajinya pakai YouTube. Nah, ya boleh aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita menambah khazanah keilmuan melalui YouTube, melalui Google dan lain-lain. Tetapi syarat mencari ilmu itu harus kita lalui. Tidak hanya instan kita hanya mengenal satu hukum, wah langsung kita sudah. Justru maka saya teringat begini, Mas Edi, Pak Erna. Dulu Rasulullah itu pernah menyampaikan begini. Besok di akhir zaman itu akan bermunculan ruwaibido. Padahal belum terjadi kan pada zaman Rasulullah kan. Rasulullah sudah menyampaikan seperti itu. Besok di akhir zaman itu akan bermunculan ruwaibido. Sahabat-sahabat bertanya, apa ya Rasul ruwaibido itu? Ruwaibido itu adalah orang yang tidak mempunyai kompeten, orang yang bukan ahlinya, ikut ngomong, ikut komentar masalah. Bisa dipahami? Iya, benar. Contoh. Waktu kita dulu waktu rame-ramenya COVID, ya kan? Dia bukan dokter, dia bukan orang kesehatan, dia bukan apa-apa. Tapi kalau ngomong COVID, ngomong masalah kesehatan, ngalang-ngalangi dokter. Ngalang-ngalangi dokter. Iya. Nah, iya kan? Terjadi kan? Sekarang juga banyak orang yang mondok tidak pernah, ngaji kadang ya mungkin hanya tidak banyak. Tapi ketika memberikan statement, ketika memberikan komentar, bahkan mendebat kiai, ngalang-ngalangi kiai. Saya sampai masya Allah, saya yang pernah belajar taklim, saya pernah belajar yang dan itu, rasanya menangis hati. Subhanallah. Orang sudah tidak punya adab, sudah tidak punya tata krama sekarang, wah luar biasa. Di situ makanya ya kita harus pintar-pintar menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita. Kita bekali dengan ilmu yang cukup, tidak hanya ilmu duniawi, tapi kita juga harus membekali dengan ilmu akhirat. Jujur, kita besok ketika kita sudah meninggal, yang kita harapkan adalah doa dari anak-anak kita. Bukan keahlian mereka membuat rumah terus kuburan kita dicor supaya malaikat nggak bisa masuk. Iya kan? Anak kita pinter hitung-hitungan, Pak, tak hitung Pak ya nanti jenengan supaya enggak. Yang kita harapkan semua adalah doa dari anak-anak. Ini ada pertanyaan juga dari Om Kahule, Ustadz. Besok masih ada lagi ya Ustadz Muhammad Kurdi dengan kulimasnya. Iya. Insya Allah tiap malam kenapa? Masih terus lanjut ya Ustadz ya. Jadi kayaknya masih ada yang pengen dengerin lagi ini tausiahnya Ustadz. Saya tadi belum kuliah, belum kulin Mas. Kayaknya di bulan suci Ramadan ini kalau diimbangi dengan tausiah, walaupun hanya sedikit ya, dengan waktu yang sedikit, mudah-mudahan bisa lanjut di dalam bulan suci Ramadan ini, Ustaz. Insya Allah. Kemarin kita sudah ngomong-ngomong sama Abah, Insya Allah kita setiap jam 8:30 kita ada sedikit ketemu walaupun hanya 15 menit. Ya. Alhamdulillah. Kita bisa belajar bersama. Saya di sini juga belajar. Jadi kita ayo belajar bersama untuk menambah khazanah keilmuan kita, karena belajar itu tidak hanya sampai di sini. Kita diperintahkan oleh Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mulai dari gendongan, kandungan, ketika kita masih di kandungan orang tua kita diperintahkan. Makanya kalau orang hamil itu kan kadang secara apa itu kalau spontan kita bacakan apa itu kan kita didik dari situ. Itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahkan sampai ilalahdi, sampai ke liang lahat, sampai menjelang meninggal dunia. Iya. Makanya kalau di Jawa atau mungkin di tradisi kita, ketika ada orang meninggal dunia masih kita mengenal talqin ya, ditalqin. Iya. Jadi itu aplikasi dari Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai meninggal dunia. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita obrolkan di pertemuan awal ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua menambah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Mumpung kita di bulan Ramadan, kita manfaatkan betul sebaik mungkin
semaksimal mungkin kita beribadah kepada Allah. Yang bekerja semangat bekerja karena keluarga kita juga menunggu, karena keluarga kita, anak kita juga membutuhkan hasil keringat kita. Terima kasih. Jangan jadi orang yang pemalas, betul. Saya itu terakhir ya setengah jam saja nyanyi. Nggak terasa kan? Semakin adem Ustaz. Gitu ya? Iya, nggak terasa. Sabar ya. Yang nanti akan, yang nggak tahu yang akan dilelang dulu yang mana. Sabar. Nggak terasa. Saya tadi dikasih 15 menit sampai jadi setengah jam ini. Kalau diteruskan di 5 jam. Jadi saya sendiri sejak kecil memang digembleng seperti itu. Kita diajarkan, ayo kita nyontoh Rasulullah. Rasulullah itu pekerja keras, bayangkan, iya kan? Kalau kita tidak menyontoh Rasul, menyontoh siapa? Nah, jadi tetap semangat bekerja, seperti yang kita harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia menjadi orang baik, di dunia menjadi orang sukses, wa fil akhirati hasanah, di akhirat kita masuk surga bareng-bareng. Amin, Ya kan? amin. Setiap orang pasti tidak ada ceritanya, enggak mas, aku gak belum surga, pun rokok ketemu ambek ya, tidak lah. Semua pasti tidak ada ceritanya orang pengen kalau semua masuk surga, selain neraka siapa? Tidak ada. Dalam hati kecil manusia, setiap manusia pasti doanya tuh kepingin menjadi orang yang selamat, orang yang sukses di dunia. Amin. Ya. Alamin. Semoga kita bisa berjumpa kembali besok. Yang kita obrolkan pada malam hari ini semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah bagi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Tidak apa-apa ditinggal sedikit. Libur.